warahmatullahi wabarakatuh. Kami sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 3 Boyolali, Bapak Dr. Saiful Huda SPDMPD. Yang kami hormati Wasilah Nasional Ibu Uli Arina SPC. Yang kami hormati calon wasilator daerah Saudara Sila Mustika Perwalisan SPD. Yang kami hormati Saudara Ayudia Permatasari SPC juga sebagai calon wasilator daerah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula SMK Negeri 3 Boyolali dengan acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan kami Bambang Ridho Baskoro selaku MC yang akan memandu acara kegiatan pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga nanti kegiatan berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pun kegiatan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMK Negeri 3 Boyolali, yang kelima aparat berbagi praktik baik hasil implementasi jurus BK hebat, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh penguatan dari fasilitas nasional, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali rangkaian pada kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kepada hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga adalah doa. Kami persilakan kepada yang bertugas Bapak Adam Yunus untuk memimpin doa. Assalamualaikum
اللهم صل على سيدنا محمد وصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك ربي أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك أنعما صالحا ترضاه أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا والذي هو عصمة أمرنا واصلح دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا ركوعنا سجودنا تضرعنا تخصعنا تعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberi doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah memberikan rahmat dan barokah dan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang keempat, sambutan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Boyolali sekaligus membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Saiful Huda SPD MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang terhormat Ibu narasumber Fasilitator Nasional Budi, dan yang terhormat calon fasilitator daerah Bajina Kampung, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu itu hadir undangan pada kegiatan yakni berbagi praktek baik 7 jurus BKIBAT di SMK Boyolali yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya kita pada pagi hari ini bertepatan tanggal 5 di bulan November tahun 2025 masih diberikan kenikmatan kesehatan menghirup udara segar dengan sehat walafiat, dan yang utama lagi adalah kepada iman dan Islam dan bisa menghadiri undangan daripada kegiatan pada pagi hari ini tentunya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak berkah semuanya dimudahkan dilancarkan, kegiatan akan membawa kemanfaatan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tertujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Kami ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi dengan penghajat utama semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu semuanya, pertama alhamdulillah terima kasih atas segala dedikasinya, integritasnya sehingga kita pada pagi hari ini walaupun bersamaan mengizininya bertepatan dengan kegiatan tes umum akademik di gelombang kedua, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah diinformasikan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya terima kasih SMK Boyolali dengan tempat untuk berpraktek baik, bagaimana juga sumber-sumber ilmu tidak jauh dari kita. Ada teman dari tes nasional luar biasa, nanti diinformasikan pada jenengan, ditularkan pada jenengan, dan kembali lagi adalah dikembangkan, ditumbuhkan, dan diimplementasikan dalam pelayanan pembimbingan dalam kegiatan sehari-hari. 7 jurus BKIBAT
Jadi bukan hanya 7 jurus kebiasaan anak bisa hebat. BK itu juga punya 7 jurus. Ya. Kenapa anak 7 Bapak Ibu? 7 itu punya makna yang luar biasa. Kalau berdasarkan informasi itu Bapak maka sabar itu kan dalam ilmu. 7 tingkatan langit gitu Pak ya. Ya. Jadi 7 jurus, bunyi 7 itu adalah bermakna yang baik. Hitungan ditutup, kita dapat mudah itu. Maka dari itu terima kasih kita bisa menimba ilmu yang lama tiada nanti dikonotasikan dalam kegiatan sehari-hari. Semoga kegiatan ini lancar, sukses, berdampak bagi kita semuanya. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, berbagi praktek baik, 7 jurus BK hebat di SMK Lamu saya akan bisa dilaksanakan dan dimulai. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala dikasihnya dan juga atas semuanya. Semoga bermanfaat berikutnya. Bila hidayah, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 3 Boyolali yang telah membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Semoga motivasi dari beliau semakin memberikan semangat untuk kita mendapatkan ilmu dan akhirnya kita terapkan kepada peserta didik atau murid kita semua. Baik, Bapak Ibu undangan para hadirin sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Paparan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat di SMK Negeri 3 Boyolali, Tulungagung 5 November 2025. Namun sebelumnya izinkan kami untuk berbagi pantun dengan Bapak Ibu sekalian. Minum kopi dicocol roti. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan SMK 3 Boyolali yang penuh dengan inspirasi. Baik, untuk menghabiskan waktu, kami persilakan kepada calon fasilitator daerah, Saudara Unsela Mustika Perwalisari SPD dan Saudara Ayudia Permatasari SPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kebetulan di sini hari ini saya tidak bertindak sebagai MC ya Bu ya. Ini saya bersama Ibu Diah Ayu pada di hari ini. Terima kasih Bu Sela. MC Pada pagi hari ini saya bersama Ibu Diah Ayu ingin memberikan berbagai praktik baik 7 jurus BK hebat bersama dengan Bapak Ibu guru. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ulik sudah bisa berada di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Oke, silakan Bu, dilanjut. Lanjut Bu Sinta. Baik, Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, pada saat itu saya bersama Ibu Diah Ayu mengikuti pelatihan GIUS Surabaya pada tanggal 13 sampai 16 Oktober dalam kegiatan BIMTEK Fasilitator Daerah yang membahas 7 jurus BK hebat. Oke, pada saat itu kita melalui kegiatan tersebut, guru BK berkomitmen untuk menerapkan hasil BIMTEK dalam layanan nyata kepada siswa dan kolaborasi antara guru di sekolah. Oke, next. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini tujuan kami membagikan praktek baik untuk yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif utamanya di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Yang kedua mengoptimalkan potensi siswa kita sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Oke, selain itu tujuan kami dalam berbagi praktek baik adalah membangun karakter positif seperti
seperti kedisiplinan dan empati, meningkatkan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua, dan komunitas yang ada. Setelah itu yang terakhir adalah menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa diterima. Baik, Bapak Ibu Guru BK, di sini sudah tahu apa belum kira-kira apa pengertian 7 jurus BK hebat? Oh, belum tahu ya. Jadi bukan jurus sembarang jurus ya Bapak Ibu. Jadi jurusnya ternyata kelihatannya bimbingan konseling itu ternyata punya jurus. Emang pesilat aja yang punya 7 jurus BK hebat seperti itu. Nah, jadi pengertian 7 jurus BK hebat itu adalah 7 langkah atau strategi utama yang digunakan oleh pendidik untuk membantu siswa berkembang secara optimal, baik dari sisi emosionalnya, karakternya maupun kemampuan belajarnya. Dan tujuannya kita juga tidak menjadikan siswa kita jadi pendekar ya Bu ya. Tujuannya adalah menciptakan anak yang berprestasi, berkarakter kuat dan bahagia dalam proses belajar. Nah, Bapak Ibu Guru, 7 jurus BK hebat itu apa aja sih? Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya kenali potensi. Jadi di sini proses memahami keunikan, kekuatan, minat, dan juga kemampuan optimal siswa. Selain itu ada juga kelola emosi dan juga ada tumbuhkan resiliensi. Dan yang keempat adalah jaga konsistensi, di mana siswa diajak untuk terus-menerus menerapkan disiplin dalam kehidupannya. Tidak hanya terus-menerus, yaitu membentuk kebiasaan yang baik, yang konsisten seperti itu. Jalin koneksi di mana kita menjalin koneksi dengan siswa dan bangun kolaborasi. Bagaimana kita membangun kolaborasi dengan siswa, dan jurus terakhir adalah menata situasi, yaitu di mana kita berkolaborasi menata situasi yang nyaman untuk siswa di sekolah dan lingkungannya. Begitu Ibu ya. Baik Bapak Ibu, dari 7 jurus itu sebagai tindak lanjut kita melaksanakan BMTEK kemarin, kita ambil 2 jurus yang akan diterapkan untuk lingkungan SMK Negeri 3 Boyolali Mutulango. Yang pertama kami mengambil jurus kenali potensi, Dan yang kedua adalah kelola emosi. Nah, untuk yang pertama tadi kami mengambil untuk menerapkan jurus kenali potensi. Jadi, kenali potensi ini merupakan membantu siswa untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan potensi diri mereka, baik dari segi akademiknya maupun segi non-akademik. Nah, untuk instrumen kenali potensi diri ini juga ada 3. Yang pertama ada instrumen gaya belajar, ada tes Riasek, dan juga ada instrumen multiple intelligence. Oke, perlu dipahami mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang masih belum begitu paham ya, apa itu gaya belajar, apa itu tes Riasek, dan multiple intelligence. Jadi 3 instrumen itu seperti gaya belajar. Gaya belajar itu menyangkut ada 3 Bapak Ibu. Ada auditory, visual, dan kinestetik. Terus untuk tes Riasek itu merupakan tes bakat minat. Itu terkait dengan realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional yang dibawa oleh Holland. Terus untuk yang multiple intelligence itu tes IQ ini lebih multiple, bukan IQ ya, multiple intelligence-nya. Jadi ada verbal linguistik, logistik matematika, visual spasial, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sudah pernah ikut instrumen yang mana kira-kira ini? Belum semuanya, kira-kira sudah ya. Apalagi ini Bapak Ibu Guru BK, ini biasanya juga sudah menerapkannya seperti itu. Dan yang selanjutnya untuk ketiga instrumen tadi, kami berdua memilih menggunakan tes gaya belajar. Jadi seseorang itu, Bapak Ibu, setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada apa
aja Bu Ayu gaya belajarnya? Ada auditori, ada visual, Dan ada juga kinestetik. ada kinestetik. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sini tipe belajarnya apa aja udah tahu belum? Kinestetik. Oh, kalau Pak Alvan kinestetik. Kalau Bu Devi sudah mengetahui kira-kira tes gaya belajarnya apa? Belum pernah ya. Nah, nanti bisa diterapkan ya Bu Ayu. Oke, biasanya sebelum kita menerapkan ke siswa, sebenarnya kita harus tahu. Iya. Apalagi sebagai Bapak Ibu pengajar, ini ada guru agama, matematika, bahasa Indonesia, ada. Jadi kita sebelum masuk kelas, kita juga harus mengetahui kemampuan gaya belajar siswa kita. Jadi kita memberikan pembelajaran itu lebih maksimal. Contohnya aja Mbak Deni, kalau di perpustakaan, ini muridku kok senengane kok ini praktek ayo, kok kayak ini kira-kira gaya belajarnya apa ya? Jadi kita tidak hanya bocah kok panggah kayak ini senengane utik-utik. Nah, jadi kita sebagai guru sudah tahu kemampuan apa yang dimiliki siswa kita. Jadi kita saat memberikan materi, kita sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa kita. Apa tugasnya, bagaimana cara dia menindaklanjuti seperti itu. Oke, next. Oke, kira-kira apa sih alasan kami berdua memilih gaya belajar itu untuk diterapkan di SMK 3 Boyolali? Oke, mari kita lihat bersama ya dari gambar yang Oke. kita lihat. Monggo dipirsani Bapak Ibu. For a fair selection, everybody has to take the same action. Please climb that tree. Jadi ini ada gambar seorang bapak guru itu bersama siswa-siswanya. Di situ ada burung, ada monyet, Apalagi ada penguin, ada anjing, ada juga ikan. dan bapak guru tersebut minta untuk anak-anak siswa atau muridnya mengadakan metode yang sama, yaitu silakan kalian menaiki atau memanjat pohon itu. Jadi semua metode sama, dimana mungkin mintanya siapa tujuannya untuk anak bisa bergerak, namun mereka caranya metodenya sama, harus memanjat pohon. Tidak peduli apakah monyet bisa, apakah penguin bisa, apakah ikan bisa, yang penting semua harus memanjat pohon. Dan di situ mungkin ada apa ya Bu Zela? Ada kegalauan ya dari siswa-siswa yang Bapak Guru itu, sehingga mungkin ada yang merasa bagaimana cara aku memanjat, bagaimana cara sedangkan saya tidak punya kaki, bagaimana cara untuk memanjat sedangkan saya hanya punya sayap bisa terbang seperti itu. Ini adalah sistem edukasi sistem yang ada di kita. Jadi sistem edukasi, sistem pendidikan yang ada di kita itu masih seperti ini, yang lama di Bapak Ibu. Jadi menerapkan satu cara itu menerapkan satu cara untuk semua anak. Jadi tidak terdiferensiasi seperti itu. Monggo. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini ada sebuah motivasi mindset. Ikan tadi ya, ikan yang disuruh memanjat pohon akan merasa bodoh seumur hidupnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu gaya belajar padahal seseorang itu memiliki gaya belajar yang lain. Iya. Jadi akan lebih maksimal kalau kita sebagai guru utamanya mengetahui gaya belajar apa yang siswa kita miliki. Kita juga membantu, oh ternyata potensinya gaya belajarnya seperti ini memahaminya. Jadi kita bisa menerapkan gaya belajar tersebut kepada siswa peserta didik kita. Seperti mungkin ada contoh, sedikit contoh. Contohnya apa Bu? Bisa lagi. Pada waktu mungkin si A, siswa saya sendiri, hari Kamis selalu saja dia bolos gitu. Terus setelah kita selidiki kenapa, kamu kok nggak masuk? Oh, saya itu nggak cocok Bu cara mengajar Bapak A, Bapak B gitu. Terus kenapa? Saya itu sukanya kalau melihat gambar, saya sukanya kalau ada suara gitu. Kalau hanya mencatat saja saya nggak bisa Bu. Setelah kita konfirmasi, kita ajak gaya belajarnya apa, kita lihat, kita tes gitu. Oh ternyata ini anaknya gaya belajarnya audio visual. Nah dari situ, oh ternyata
seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pada penerapan pembelajaran kali ini saya bersama Ibu Ayu menerapkan metode ARKA. Mungkin pada Bapak Ibu mata pelajaran masih asing ya, kira-kira ARKA itu apa sih? Biasanya kan pembelajaran mendalam dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk ARKA pada penerapannya kami itu memberikan A-nya itu aktivitas. Lalu selanjutnya ada R-nya itu kami setelah memberikan aktivitas kami memberikan refleksi, selanjutnya konsep dan aplikasi. Untuk aktivitasnya kami murid itu diajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema serta memiliki makna dan tujuan terkait dengan tema tersebut, gitu ya. Lalu untuk refleksinya dari aktivitas yang telah dilakukan, murid diajak untuk merefleksikan hasil dari aktivitas itu. Oke, untuk konsep fasilitator atau kita itu menyampaikan konsep materi dari tema yang akan disampaikan. Terus untuk aplikasi, murid diajak untuk mewujudkan sebuah karya terkait tema yang telah disampaikan. Seperti itu. Oke, baik, pada kesempatan hari ini saya bersama Bu Ayu ini kegiatan ARKA apa yang sudah kami lakukan di kelas itu yang pertama untuk aktivitasnya pada gaya belajar ini, kenali potensi kenali belajar ini. Yang pertama aktivitasnya kami membuka kegiatan dengan ice breaking. Jadi pas ganti pelajaran biar tambah semangat gitu ya mungkin Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya saya yang pertama pada aktivitas saya memberikan pertanyaan pemantik. Ini mengapa ada teman yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang harus hening total seperti itu. Selanjutnya untuk refleksinya saya menerapkan membagikan tes gaya belajar. Nah untuk tes gaya belajar ini Bapak Ibu juga bisa menerapkan untuk Bapak Ibu, untuk putra putrinya, untuk siswanya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu gaya belajarnya Pak Andi, mungkin ini nanti bisa diterapkan di bengkel TBO. Nah ini kan anak-anak TBO ini luar biasa. Nah ini kira-kira kenapa yuk Bu Sela kok pakai materi PPT ya kalau nggak paham? Nah ini nanti bisa diterapkan sama putra anak TBO ini. Selanjutnya setelah saya memberikan tes gaya belajarnya, itu siswa-siswi saya lihat, saya ajak untuk melihat hasilnya. Jadi setelah mengisi Bapak Ibu itu sudah langsung keluar hasilnya dari anak tersebut. Lalu setelah itu beberapa siswa saya ajak untuk membagikan berbagi pengalaman belajar yang efektif untuk dirinya sesuai gaya belajarnya. Lalu saya membantu siswa menyadari bahwasanya setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan yang unik utamanya. Untuk konsepnya kita kemarin memberitahu apa itu menjelaskan konsep yang visual itu seperti apa, auditori seperti apa, kinestetik seperti apa. Jadi seperti visual itu lewat mata, kalau auditori lewat telinga harus ada suara, dan kinestetik itu anaknya harus bergerak. Jadi dari situ anak-anak diberi pemahaman terkait dengan apa itu gaya belajar seperti itu dan cara penerapannya, strategi pembelajarannya. Setelah itu kita melakukan aplikasi, yaitu guru BK memfasilitasi diskusi kelompok kecil ya, jadi dibagi kelompok-kelompok kecil untuk membandingkan hasil siswa. Jadi hasil tes gaya belajarnya tadi seperti apa, anak-anak disuruh menuliskan di dalam suatu lembar kertas. Setelah itu siswa juga diajak untuk presentasi di depan bersama kelompok kecil mereka untuk memberitahukan tentang terkait dengan tes gaya belajar mereka dan menuliskan komitmen pribadi, yaitu mulai minggu ini saya akan belajar dengan cara mereka tulis di komitmen dan mereka klik di link yang ada di Google Form yang sudah kita sebarkan. Seperti itu. Oke, bisa lanjut Bu Sinta. Dan selanjutnya ini Bapak Ibu, jadi tes gaya belajar yang kami ceritakan tadi, di sini ada linknya. Nanti Bapak Ibu juga akan kami share, akan kami bocori. Jadi tidak hanya untuk rekan-rekan BK saja, untuk Bapak Ibu guru lain ini juga bisa diterapkan. Untuk mungkin dari perpustakaan, dari Bapak Ibu matematika, agama juga, dan juga guru BK, semuanya bisa diterapkan Bapak Ibu. Jadi ini
ada fungsinya tadi gaya belajarnya. Ini kita menggunakan gaya belajar Aku Pintar. Jadi di sini gaya ini untuk membantu pengguna, khususnya pelajar, mengetahui cara belajar yang sesuai, yang efektif untuk dirinya. Oke, di sini kita beri contohnya terkait dengan tes belajar dari siswanya Bu Zela. Iya, ini hasil setelah siswa saya mengisi. Ini hasilnya Bapak Ibu. Oke, ini ada Mas Gigi. Dia berupa tes belajarnya hasilnya adalah auditori visual, di mana auditori visual itu cenderung memahami materi pembelajaran dengan mendengarkan penjelasan secara verbal langsung dan melihat gambar-gambar. Kalau mungkin Bapak Ibu kalau mengajar itu lebih ke seperti memberikan video video yang ada suaranya. Seperti itu mungkin Mas Gigi lebih paham dan lebih mengerti bagaimana panjenengan menyampaikan seperti itu. Oke, nah untuk integrasinya, monggo Bu Sinta bisa diklikkan. Ini hasil laporan saya bersama Ibu Ayu setelah melakukan kegiatan di SMK 3. Ternyata penerapannya itu luar biasa bagus loh Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dari metode ARKA ini anak-anak juga lebih paham, karena juga mengikuti aktivitasnya, jadi ikut terjun langsung seperti itu. Ini jadi kelihatan ya Bapak Ibu, di sini ada tes gaya belajarnya. Ini tadi pertanyaan question yang ada di gaya belajarnya. Scroll ke bawah Bu Sinta. Oke, lalu ini ada hasilnya Mas Gigi tadi saya jabarkan juga. Lalu ini ada laporan satu kelas, jadi saya sudah memberikan untuk teman-teman dari kelas TBO. Oke. Dan juga Bapak Ibu, ini implementasi setelah saya terapkan di RPL-nya ini. Oke, RPL saya. Nah, oke, implementasinya oke, stop. Untuk ilmu saya yang sudah saya dapat bersama Bu Ayu, alhamdulillah karena bermanfaat sekali setelah kami tes, setelah kami uji coba, akhirnya saya bersama tim BK rundingan untuk memasukkan kegiatan kami ini untuk kegiatan selanjutnya semester depan. Jadi ini kami tuangkan di dalam ini adalah dokumen integrasi program tahunan layanan BK. Jadi akhirnya kegiatan ini kami masukkan seperti itu, kami tuangkan dalam program tahunan dan juga RPL kami. Oke, ini RPL kami. Jadi ini kegiatan yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Dan juga kalau Bapak Ibu senggang nanti bisa melihat YouTube saya. Nah, ini nanti juga di YouTube juga ada, sudah praktek sudah saya bagikan di YouTube saya. Nanti monggo kalau senggang-senggang pas di perpustakaan ya Bu. Oke, ini dokumentasi saya saat melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Oke. Dan monggo Bu Ayu, ini untuk kegiatannya yang sudah dilakukan. Oke, saya kurang lebih juga hampir sama, tapi mungkin ada tambahan nih, karena setiap permintaan dari Fasnas itu berbeda-beda. Kebetulan saya dan Bu Sela itu beda padepokan. Kalau kita namanya padepokan ya Bu, kalau kita waktu kemarin namanya padepokan bukan kelas dibagi oleh padepokan. Nah, di sini maaf Bu, sebentar ada ke atas lagi. Di sini saya diminta untuk langsung menginformasikan. Jadi turun lagi. Nah di situ, jadi saya langsung harus menampilkan apa rekomendasi strategi belajar anak tersebut. Dan mungkin hasil-hasilnya juga saya masukkan ke drive itu, dan bawahnya Bu Sinta ada perbedaan juga mungkin dengan Bu Sela laporannya, karena saya harus ada pembacaan hasil tes belajar ke siswa. Gitu. Di sini juga mungkin hampir sama. Rota dan sebagainya juga sama, oke. Bawah lagi, mungkin bawah lagi. Oke, lagi. Oke. Ini Pak LKPD-nya juga mungkin agak berbeda juga. Terus bawah Bu. Oke, bawah lagi. Oke. Ini pada waktu saya mengadakan mengimplementasikan praktek baik, kenali potensi, dan yang terakhir mungkin hampir sama. Kalau
pengimplementasiannya, dan yang terakhir adalah coba Bapak sendiri. Oke. Nah, yang ini di sini saya diminta untuk menginformasikan hasil belajar dari tes strategi belajar ke siswa-siswa gitu. Jadi tidak hanya satu siswa, tapi semua siswa mungkin ada yang kurang apa gitu. Jadi diinformasikan langsung ke siswa supaya siswa langsung mengerti gaya belajar itu seperti apa. Dan waktu itu mungkin belum terdokumentasi adalah saya juga menginformasikan tes hasil gaya belajar siswa ke guru yang sedang mengajar, yang mengajar di kelas tersebut. Oke. Jadi di sini kita sebagai BK itu juga setelah kita menerapkan gaya belajar, tes gaya belajar, kita menginformasikan kepada Bapak Ibu guru mapel, itu kita share. Jadi Bapak Ibu guru nanti monggo yang sudah mendapatkan share dari Bapak Ibu BK bisa diolah, bisa dipahami, oh ternyata gaya belajarnya anak-anak seperti ini ya. Kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu BK memberikan filenya lewat print-printan ya. Sekarang lebih canggih Bapak Ibu, nanti seperti yang sudah di-share oleh Bapak Ibu BK. Ya, untuk yang terakhir di situ bawahnya ini ada Oke. itu dari Musela. Oke, dari mungkin Bapak Ibu Pak Adam nanti ya Pak Adam. Oke, nanti bisa cek-cek lihat YouTube saya sama Bu Ayu. Oke. Ini YouTube saya, Ibu mau kulik kalau mau subscribe YouTube anak saya maksudnya. Saya nebeng tugas. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang kami jelaskan di jurus satu itu tadi seperti itu Bapak Ibu terkait gaya belajar. Dan yang tidak kalah menarik lagi kami untuk jurus 2-nya itu mengambil terkait kelola emosi. Nah itu kalau gambar jurusnya kelola emosi seperti itu Bu. Kelola emosi, inhale, exhale. Pak Adam ini biasanya ya relaksasi. Kayaknya pas kayak udah. Oh iya. Oke. Nah, seperti apa sih Bapak Ibu kalau untuk kelola emosi itu? Nah, mari kita kulik-kulik bersama. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini pada penerapannya untuk kelola emosi ini pada aktivitasnya kami yang pertama untuk metode arkanya pada aktivitas ini kami sebagai Bapak Ibu guru menampilkan gambar berbagai emotikon sederhana yang menggambarkan emosi. Jadi ada emosi, ada apa aja Ibu? Kira-kira ada apa Mbak Dwi? Emosinya biasanya ada apa aja? Ada marah, biasanya emak-emak itu kan musuh-musuh. Ada marah, ada senang, ada bahagia, ada lagi galau, ngerti ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya siswa diminta memilih satu emotikon dan menggambarkan yang ada di kertas paling mirip dengan perasaannya pada pagi hari itu. Lalu beberapa siswa diminta untuk menjelaskan alasannya. Kira-kira ini contohnya, Mbak Dwi kok lagi seneng hari ini, alasannya apa ya? Saya baru dikasih gaji. Gitu ya. Mungkin ini contoh aja. Lalu untuk refleksinya, saya sebagai guru BK bertanya, kamu biasanya mengatasi emosi itu dengan apa? Kira-kira mungkin pada saat emosinya marah, kira-kira bagaimana cara mengatasi emosinya? Lalu guru BK menuliskan di depan kelas jawabannya, lalu menyoroti pada setiap siswa itu memiliki cara berbeda dalam menghadapi emosi yang dia miliki. Oke, pada waktu konsep itu guru atau kita menjelaskan tentang sel. Sel itu social emotional learning. Jadi apa itu ada 5 kompetensi sel. Setelah itu kita juga menjelaskan tentang peta emosi di mana anak itu ada gambar-gambar emotikon senyum atau sedang marah, menangis dan seperti itu. Dan selain itu kita juga menayangkan video di mana di situ ada siswa yang merasa sedih, senyum, ketawa dan bahagia seperti itu. Terus setelah itu kita juga menjelaskan tentang program pilihan, bagaimana perkenalkan juga terkait dengan teknik mindfulness, yaitu dimana kita kalau lagi emosi, lalu sedang marah, kita harus menggunakan nafas panjang, fokus pada diri sendiri, dan setelah itu harus ada
sederhana. Pada waktu pengaplikasian, siswa dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Setelah itu anak-anak diminta untuk menggambar emoticon di sebuah kertas manila besar gitu dan menginterpretasikan ke depan. Setelah hasil dari diskusi mempresentasikan di depan. Setelah itu guru mengajak siswa untuk berkomitmen membuat kelas yang bernuansa sel. Jadi bagaimana apabila cara kalian mengatasi emosi seperti itu, dan itu pun dimasukkan ke dalam Google Form ya Bu, dimasukkan kita dimasukkan di untuk komitmennya. Jadi setiap siswa membuat komitmen terkait sel, lalu bisa di-share di Google Form kami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mungkin masih awal ya terkait sel. Apa sih kira-kira? Mungkin sel apa Bu? Sel penjara, apa itu? Nah, jadi pemberian sel, kira-kira sel seperti apa Bu Ayu ini? Sel itu ada tentang manajemen diri, self awareness, terus self management, terus self awareness, kesadaran diri sendiri, responsible decision making, itu adalah cara anak bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab, relationship skill, keterampilan dalam berelasi, dan yang terakhir apa Bu Sela? Sosial apa yang bisa benar? Oke, bisa dilanjut mungkin penjelasannya di PPT berikutnya. Jadi di sini sel itu Bapak Ibu memiliki 5 kompetensi seperti yang sudah dijelaskan Bu Ayu tadi, ada self awareness dan lain-lain seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu jadi 5 kompetensi ini dikembangkan melalui lingkaran-lingkaran. Bapak Ibu bisa melihat lingkaran-lingkaran yang berpengaruh mulai dari kelasnya, ya, yang mempengaruhi sekolahnya, keluarga, hingga komunitas. Jadi sel ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami sebagai Bapak Ibu guru BK, tapi juga perlu dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, orang tua, kepala sekolah, bahkan lingkungan sekitar sekolah tersebut. Jadi siswa dalam mengembangkan keterampilan social emotional learning itu tidak bisa sendiri Bapak Ibu, apalagi hanya dengan kita saja. Jadi lingkungan sekitar itu mendukung Ibu, ya? Betul sekali. Lalu Bapak Ibu, ini tadi ada pembelajaran sosial emosionalnya, ada self awareness, jadi menyadari dirinya. Lalu ini jadi self awareness ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Lalu tadi Bu Ayu juga sudah menjelaskan ada juga self management. Jadi di sini cara mengelola dirinya. Lalu ada juga responsible decision makingnya tadi ya Bu, cara mengambil keputusannya, dan juga apalagi Bu Ayu? Keterampilan berelasi, di mana anak tersebut bagaimana berelasi dengan latar belakang yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda juga, dan kepedulian sosial atau social awareness, yaitu kemampuan untuk mempertahankan diri dalam hubungan yang sehat. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekarang anak remaja punya hubungan yang mungkin masih kurang sehat. Bu Ayu, 5 kompetensi ini tidak hanya harus dimiliki oleh siswa, kita sebagai Bapak Ibu guru harus memiliki kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu guru harus menyadari diri ini tadi, harus punya self managementnya, harus punya responsible decision makingnya, dan self awareness-nya juga. Jadi harus sekali sebelum siswa, jadi kita harus menerapkan di dalam diri kita terlebih dahulu. Oke, di sini ada EMC kuadrat, Ibu kalau nggak salah, dari UNESCO. Ada 4 kompetensi yang dibutuhkan guru dalam pendidikan dan relasi sosial, yaitu critical inquiry, mindfulness, compassion, dan empati. Apa itu Bu Sela ya? Oke, bisa di next, Bu Sita. Nah di sini ada empati. Nah biasanya Bapak Ibu ini aku
empati itu tadi ada empati secara kognitif, ada empati secara emosional, ada juga secara perilaku. Lalu di sana tadi juga sudah dijelaskan, Bu Sinta, next ada juga mindfulness. Jadi ini adalah kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga dapat menerima tanpa menghakimi. Seperti tadi mindfulness ada itu ya, apa namanya, caranya ya, tarik nafas itu ada teknik self aware. Nah itu saya sadar apa yang saya lakukan, ada 2 feet 1 breath, fokus pada nafas, jadi tarik nafas sudah dulu. Misalkan kita menghadapi anak-anak yang luar biasa istimewa. Oke, next. Oke, di sini ada compassion. Compassion itu adalah membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi stres akibat respon yang berlebihan. Kadang kita dalam menghadapi anak-anak yang luar biasa istimewa, kita juga harus membatasi diri, di mana kita harus stop di situ dulu. Jadi kita tidak merespon berlebihan sehingga kita baper ya Bapak Ibu. Kita ada jeda waktu juga, kita ada stop dulu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah itu next, Bu Sinta. Oke, selanjutnya ada critical inquiry. Jadi di sini kemampuan untuk bertanya secara mendalam, mengevaluasi informasi secara objektif, dan juga mencari pemahaman yang lebih komprehensif, bukan hanya menerima begitu saja ya Bu Ayu ya. Iya betul. Jadi misalkan kita mendapatkan informasi dari anak-anak atau dari ibu guru, kita jangan langsung menelan mentah-mentah. Kita lihat dulu dari berbagai segi objektif, dari berbagai macam sisi pandangan, tidak hanya dari berbagai sumber juga, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita amati dulu video berikut ini ya. Oke. Luar biasa ya Pak Andi. Jangan sampai terjadi di sekolah kita. Nah, dari video itu kira-kira sistem ini Bapak Ibu yang bisa menjelaskan dari video tersebut. Ini mungkin viral beberapa waktu yang lalu di lingkungan 6 dan itu heboh. Sekarang itulah gambaran siswa-siswa kita yang ada, dan mungkin bagaimana cara mengetahui. Mungkin dari video itu mungkin Bapak Ibu ada yang pengen memberikan gambaran Atau masukan? mungkin. Oke, bisa dilanjut ya Bu Sinta ya. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik, sebagai guru, kalau bisa saat masuk kelas kita itu dapat mengenali peta emosi yang ada di diri kita. Misal, aku arep mlebu kelas TBO. Iki kira-kira aku lagi nesu apa ora? Aku lagi ada masalah iki. Biar kalau kita sudah mengenali emosi kita, jadi kejadian yang ada di video itu tadi tidak akan terjadi di kelas kita. Misal kok ada siswa yang terlambat, nyelonong, tidak minta izin sama kita. Nah, itu kira-kira emosi kita bagaimana? Apa anaknya lagi apa? Jadi kita harus tahu, kita harus punya self awareness, mengenali peta emosi yang ada dari diri kita sendiri dulu, baru kepada orang lain. Biar tidak terjadi yang ada di video tadi, biar gak viral, atau bebas. Ya benar. Jadi kemarin yang kita terapkan dengan Bapak Ibu guru, mungkin saya dengan Bu Heni, Bu Sela bersama Bu Lela. Waktu itu saya merasa pada waktu mengabsen Bapak Ibu guru. Jadi menanyakan bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana perasaanmu hari ini. Ternyata ada satu anak yang mungkin merasa sedih. Loh, kenapa
kita menanyakan bagaimana dan sebagainya, anak itu akhirnya kondusif sekali di kelas tersebut. Jadi merasa oh ibu guru ini ternyata ini memahami perasaan saya seperti itu. Nah, jadi saya harap semua bapak ibu guru ini bisa menerapkan self-awareness pada diri panjenengan semuanya. Jadi saat masuk kelas, jadi kita harus tahu kondisi emosi kita. Oh, kita lagi happy, Pak Andi misal. Apa kita lagi excited, apalagi sedih, apalagi Bu Ayu. Mungkin marah, atau kemarin ada yang pusing katanya. Seperti pusing itu. banyak tugas. Nah, selanjutnya Bu Sinta, setelah kita mengetahui emosi yang ada pada diri kita misal kok lagi marah ini ya Bapak Ibu, misal pada hari Senin masuk pagi kira-kira Bu Yulia ini ada siswanya yang terlambat, tidak izin langsung lebu tekoni jam 09.00. Wah, Bu Sinta, Bu Yulia lagi marah. Waduh, ini bocah ini kok kurang ajar, kok gak punya sopan santun sama Bapak Ibu guru ya. Wah, akhirnya Bu Sinta siapa yang kalau marah memilih jalan kaki. Nah, ini di sini ada roda pilihan, well choice Bapak Ibu. Jadi kalau lagi marah, setelah kita mengetahui emosi yang ada pada diri kita akhirnya tahu, kita menerapkan roda pilihan ini. Oh, kalau aku lagi marah, kira-kira kalau Pak Andi tarik nafas itu tadi yang seperti jelaskan Bu Ayu. Ya Allah, Mas Diki, astagfirullahaladzim. Kalau apa namanya, kalau berweekend ini biasanya baca witir 1000 kali. Waduh, kesulitan ini kalau bisa mengatakan. Kalau Pak Andi biasanya astagfirullah, tarik nafas. Tapi kalau Pak Andi jangan keluar dari belakang ya Pak Andi. Jangan tarik nafas, keluarkan, akhirnya tenang. Ini ada beberapa pilihan ya Ibu. Jadi ini ada dua pilihan ini, Bapak Ibu bisa tahu kira-kira apa yang mau dilakukan. Iya betul, di situ ada apologize, jadi meminta maaf, walk away, kita lari, apakah lari dari masalah itu. Family thing, jadi apakah kita akan mengadakan pertemuan keluarga atau kalau biasanya ada kolaborasi sama orang tua ya Ibu ya. Saya menggunakan, saya mempunyai pesan apa gitu, terus tell them to stop, katakan mereka untuk stop gitu ya. Terus call to them to pull off ya. Jadi menghitung 1 sampai 10, jadi ada jeda di mana kita untuk meredakan emosi dan anak tersebut meredakan emosi juga. Go to another game, mungkin pergi ke kegiatan lain seperti itu ya. Shake and take turns, jadi share ya, share and take turns, jadi mengajak untuk bergantian gitu. Ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan jalan kaki ringan itu tadi. Jadi kalau lagi marah, ini mas telat, mas tunggu kawan. Astagfirullah, kalau jalan kaki nah gitu. Tapi jangan keliling lapangan, nanti kelasnya bubar ya Bapak Ibu. Apalagi kalau pas praktek, waduh ini murid ngecek, nah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki well of choice ini tadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum diterapkan ke murid, Bapak Ibu harus menerapkan duluan karena kita sebagai pendidik. Jadi cerita tadi ya. Saya khawatirkan Ibu, Pak Andi itu terkenal bergame Pak. Oh, mereka tidak kakean. Emosinya langsung berbeda, enggak ya? Oke Bapak Ibu, ini ada sebuah video sangat menarik sekali. Oke, kita simak bareng-bareng. Bincang ramai tenang sampai cemengkel. Delok itu bincang kita juga. Nah, oke, sip. Nah, kira-kira coba salah satu bisa menjelaskan nggak gambaran dari video itu? Mbak Niken mungkin. Coba Mbak Niken. Terima kasih Bu Sena. Oke. Untuk yang saya amati dari video tersebut, itu seorang
memiliki emosi yang banyak. Kalau masih anak-anak mungkin hanya sedih, kalau remaja ada galau, ada apa itu cemas, ada yang hal-hal yang lebih diperbelah begitu. Priscilla, terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan buat luar biasa sekali Bu Ayu yang disampaikan Mbak Niken itu tadi, dari banyak emosi. Jadi kita nanti bisa menggunakan banyak roda pilihan itu tadi loh Bapak Ibu. Jadi nanti ada nanti pilihannya apa, misal untuk sesuatu. Jadi makanya kami itu menerapkan juga ke siswa kami pilihan kemarin dan juga membuat komitmen ya Bu Ayu kemarin. Jadi kalau lagi misal lagi marah, lagi galau itu apa yang harus diterapkan melalui roda pilihan gitu tadi, luar biasa sekali. Dan yang terpenting dari Ibu Niken itu tadi adalah jeda itu tadi loh. Jadi kalau marah itu tadi bisa dilanjut gambarnya. Nah ini loh Bapak Ibu, yang terpenting itu tadi jeda. Oke, jadi apabila kita emosi menghadapi anak ataupun anak emosi, biasanya kita kadang langsung merespon ya Bapak Ibu. Kadang kalau langsung merespon itu kita tidak berpikir apa nanti melakukan hal di luar nalar. Misal kayak video tadi, muridnya nusul, udah sampai Bapak Ibu menurut ya. Jadi siswanya marah, Bapak Ibunya juga marah, akhirnya tidak ada solusi yang ada. Mungkin bisa dilihat pada video kedua tadi, kakaknya memberi suruh tarik nafas dulu. Itu adalah merupakan jeda. Jadi sebelum merespon tindakan apa yang harus kita lakukan dan siswa apa yang harus siswa lakukan, jadi harus ada jeda. Jadi seperti itu complete, jadi tarik nafas dulu ataupun tadi ada roda pilihan apa yang harus kita lakukan, itu buat jeda dulu. Setelah itu kita membuat pilihan merespon apa yang akan kita lakukan nanti. Seperti itu. Bagus sekali. Jadi jeda. Kalau itu tadi kan ada gambar ya Bapak Ibu, ada emosi respon. Nah emosi respon tindakannya bisa macam-macam. Tapi kalau ada jeda itu tadi, jadi kita bisa mengkondisikan seperti itu. Selanjutnya Bu Sinta. Nah di sini Bapak Ibu, jadi kolaborasi guru dan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel yang kita pelajari ini tadi di sekolah itu dapat berupa perencanaan program terintegrasi. Itu tadi kita bisa berkolaborasi. Misal saya kemarin berkolaborasi dengan Bu Laila, guru bahasa Indonesia. Jadi siswa saya kemarin saya suruh buat terkait apa namanya, apa Bu Ayu? Kemarin puisi terkait sel, jadi empati. Terus selanjutnya dalam bahasa Indonesia dia menerapkan membacakan dengan Bapak Ibu bahasa Indonesia. Terus dia juga membuat komitmen yang dibacakan di depan kelas seperti itu. Kemarin saya joinnya dengan guru bahasa Indonesia Bapak ya, betul. Dan selanjutnya kolaborasinya juga bisa dalam bentuk pelaksanaan kegiatan kelas dan sekolah itu tadi. Lalu ada juga pendampingan dan intervensi siswa langsung. Oke, yang tadi perencanaan program terintegrasi itu sudah ada di program ya. Jadi kita masukkan di program kita sehingga untuk ke depan kita ada kolaborasi seperti yang Ibu telah sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu guru utamanya yang saya undang di sini jangan kaget kalau diajak kolaborasi dengan guru BK, apalagi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kita juga mau berkolaborasi dengan Mbak Deni Perpustakaan dan juga UKS juga saya undang karena ini perlu, karena berkaitan dengan siswa seperti itu. Semua pihak ya Ibu Sela ya, kita ajak semuanya. Jadi makanya ini ada pelatihan dan penguatan kompetensi guru, terus monitoring dan evaluasi perkembangan siswa. Jadi nanti kita ajak semua guru, semua tenaga kependidikan untuk ayo bareng-bareng mengevaluasi dan monitoring perkembangan siswa. Selain itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah yang dimasukkan di dalam program sekolah apa aja, sel dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Bu Sinta. Nah untuk integrasinya, penerapannya bisa diperlihatkan lagi. Kami sudah menerapkan kepada
siswa kami kemarin, saya bersama Toli, kemarin kelas Toli ya. Nah ini dia kompetensi sel kami. Ini bagaimana yang pertama saya membuat asesmen tadi, scoringnya, lalu RPP-nya juga ada. Ini sebentar Bu Sinta, agak atas. Ini komitmen anak-anak. Jadi catatan singkatku, hari ini aku merasa bahagia karena aku dapat berkumpul. Nah ini alasan itu tadi. Kira-kira perasaan apa yang sedang dirasakan saat ini tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam Google Form. Oke, lalu di situ tadi juga ada komitmen juga nanti Bapak Ibu, dan dapat menyaksikan pembelajaran lengkapnya nanti di YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe dan juga like. Oke, ini RPA saya Bapak Ibu lengkap nanti. Oke, ini ada aktivitasnya tadi, ada aplikasinya. Jadi siswa kita diajak langsung. Jadi langsung mengena karena dia melakukan aktivitas itu tadi. Dan juga ini buktinya materi-materinya, dan juga ini tadi yang kita pelajari juga. Ada web choice juga, ada LKPD-nya, dan juga ini foto-foto saya kegiatan bersama anak-anak. Oke, ini sangat gembira sekali Bapak Ibu menerapkan metode RK ini. Saya juga baru tahu. Kalau tahu dari dulu, guru ini gak sudah ulang aku tak ulang gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan di mapelnya masing-masing. Oke, dan monggo Bu Ayu. Nah ini komitmen bernuansa sel yang tadi saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia juga, dan juga ada puisi juga. Oke, silakan agungan Ibu Ayu. Oke, di sini kurang lebih hampir sama ya Bu, tapi mungkin ada beberapa perbedaan pada waktu kita memberikan metode RK, di mana mungkin kalau Bu Stella itu bekerja sama atau berkolaborasi bersama guru bahasa Indonesia. Kalau waktu itu saya berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris gitu. Jadi di mana anak-anak mungkin yang bawah, yang atas mungkin hampir sama pada waktu saya memberikan metode RK, di mana anak juga diajak untuk presentasi, diajak untuk pengaplikasian, membuat gambar-gambar seperti itu. Yang terakhir mungkin ada yang berbeda, bahwa LKPD-nya juga bawah, oke. Bawah lagi, di situ juga ada komitmennya juga, ada komitmen anak-anak. Setelah itu yang terakhir sendiri, di situ saya berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris, di mana bawah lagi Bu, ini waktu saya memberikan metode RK, di mana anak kita ajak bagaimana perasaan kalian hari ini gitu. Terus pengaplikasiannya saya waktu itu membuat kelompok memakai nama buah. Jadi kayaknya anak-anak lebih senang gitu ya, lebih aktif gitu. Interaktif. Setelah ikut, jadi mereka lebih interest gitu. Setelah itu kita ajak untuk, saya kasih kertas, udah kalian sampaikan sel kalian. Jadi bukan sel ya, emosi. Bagaimana cara mengatasi emosi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu mereka presentasi kelompok, next Bu, dan memberikan hasil diskusi. Hasil diskusi itu anak-anak tuh lebih merasa dihargai kalau hasil karya mereka ditempelkan di tembok. Ternyata Bapak Ibu, mereka lebih wah, ternyata hasil karya saya ada terpampang nyata di sini, tidak habis itu terus dibuang botol gitu. Terus ada lagi Bu bawahnya. Nah ini waktu itu saya mengajak guru bahasa Inggris untuk berkolaborasi melakukan sel. Next Bu yang bawahnya. Nah akhirnya waktu itu saya jadi observer, guru bahasa Inggris memberikan, jadi di awal absen menanyakan how do you feel today, jadi bagaimana perasaanmu hari ini. Dan setelah itu anak-anak jadi lebih kondusif gitu, lebih kondusif. Setelah itu saya tanya ke Bu Heni lagi, gimana Bu, ternyata anak-anak ternyata lebih interest, setelah itu lebih memperhatikan saya dalam pembelajaran karena merasa oh guru ini perhatian sama aku kayak gitu kan. Anak-anak remaja sekarang ingin diperhatikan ya Bapak Ibu gitu. Mungkin lebih lengkapnya bisa juga lihat di YouTube saya atau mungkin anak saya
di subscribe juga. Oke, Bu Sinta yang tidak kalah menarik ini sama saja mungkin ya. Di laporan paling bawah itu ada bukti kolaborasi kami bersama guru mapel. Jadi sangat senang sekali kalau Bapak Ibu guru yang ada di sini juga nanti bersedia berkolaborasi dengan kami sebagai Bapak Ibu guru BK. Di sini ada Bu Ica, Bu Sinta. Jadi kami semuanya satu tubuh Bapak Ibu. Monggo nanti kami sangat mempersilakan kepada Bapak Ibu yang berkolaborasi dengan kami baik dari seluruh stakeholder. Bawa sendiri ini tadi foto saya bersama Bu Laila yang cantik sekali ya. Oke, bawa Bu, ini ada laporannya ya. Oke, berarti kurang napas nih. Iya. Oke. Nah, stop. Atas lagi Bu. Ini bentuk. Ini jurnal guru kolaboratif lintas mapel kalau di dalam BK. Ini buktinya. Oke. Ini integrasi kompetensi sel dalam program tahunan. Saya bekerja sama dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini jadi kegiatannya mengenali dan mengelola emosi. Ini kegiatannya menulis reflektif, kata-kata baik untuk diri sendiri. Ini termasuk self talk positif dan juga membaca ekspresif. Lalu bawahnya ada lagi kegiatan role playing, komunikasi. Kebakaran Bu Sinta, stop. Nah, ngepot role playingnya, komunikasi asertif melalui dialog dan pembacaan puisi bertema empati. Lalu ada diskusi naratif tentang pilihan hidup. Lalu di bawahnya Bu Sinta pelan-pelan. Nah ini ada gambarannya, buktinya jurnal layanan guru BK berkolaboratif dengan lintas mapel. Ini ada catatan pelaksanaannya, ada catatan reflektifnya, ada rencana utamanya itu rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu ini melakukan konseling, manajemen stresnya dan lain-lain. Lalu di bawahnya Bu Sinta itu juga, ini tujuannya kolaborasi, rekomendasinya seperti itu. Lalu bawahnya lagi ada bukti kegiatannya juga dan lain-lain. Jadi integrasinya dengan guru bahasa Indonesia. Sambil makan juga boleh loh Bapak Ibu, jangan sepanen-sepanen. Nopo galak toh kelihatannya. Ini pasma saya kebetulan ini pengawas cabdu loh. Aku pertama nih yuk mireng ngono loh dredeg. Waduh, tibanya tiangnya baik hati. Agak sombong dikit loh enggak. Kayaknya gini ya Bu, ini sepertinya nggak hanya setelah kita terapkan, tidak hanya dengan guru bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, juga kemarin akhirnya muncul seperti ini. Kayaknya bisa diterapkan di semua guru mata pelajaran. Bisa kita ada kolaborasi. Yang tadi ada program. Betul. Jadi monggo Bu Sila mungkin tahun depan diadakan dari Ibu Koordinator DK kita. Mudah-mudahan Bu Sila semoga ada waktu untuk ada kolaborasi. Jadi saya mengharap sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang baik yang hadir yang tidak hadir untuk selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru BK. Apa kira-kira kolaborasinya nanti kita untuk teks selanjutnya. Oke, Bu Sinta. Dan sudah cukup PPT-nya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu cerita saya mengikuti pelatihan ini. Sebenarnya ini hanya sekelumit saja. Sebenarnya banyak yang ingin saya sharingkan sama Bapak Ibu. Jadi banyak saya terima kasih Bapak Ibu itu tadi hasil presentasi berbagi praktek baik atas pelatihan yang sudah saya ikuti bersama Ibu Ayu. Oke, untuk mari bersama-sama Bu Sela. Mari terus menjadi guru hebat yang menumbuhkan karakter siswa. Terima kasih Bapak Ibu, itulah pemaparan kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk calon dari Ibu Sela dan Ibu Ayu. Luar biasa sekali. Dari wajah-wajah para ibu sekalian dan undangan yang
terhormat di ruangan ini sudah banyak pertanyaan yang mungkin akan muncul di benak kita. Apa sih kok bisa seperti ini? Apa sih kok ada 7 jurus BK hebat? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kita akan buka sesi tanya jawab. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum sesi tanya jawab, mohon izin kami dari MC akan membacakan sebuah pantun kembali untuk menghibur suasana kita di pagi hari ini. Pagi hari pergi ke pasar, membeli ikan dengan hati riang. Teruslah para guru menebar pesan yang benar agar murid merasa senang. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi pertanyaan. Kami persilakan pada Bapak Ibu, pada ibu-ibu calon pasda untuk bisa pinara, bisa menempatkan diri di depan. Nanti sambil mendengarkan beberapa pertanyaan dari para hadirin sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi kami persilakan untuk Bapak Ibu calon pasda untuk duduk di depan di kursi J. Baik, kami persilakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Bu Ica, monggo silakan bisa memperkenalkan diri dan berdiri ya Bu Ica ya. Iya, monggo. Terima kasih Pak MC. Ya, perkenalkan saya Ibu Irsyada Otaria Sasmita, biasa dipanggil Bu Ica kalau di SMK 3. Mohon maaf Ibu, mau bertanya, menurut panjenengan seberapa efektif metode AK ini diterapkan dalam KBM di SMK 3 Boyolali? Dan adakah hambatan saat menerapkan metode tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ica atas pertanyaannya. Baik, Bu Ica dan Bapak Ibu guru yang lain sangat luar biasa efektif sekali Bapak Ibu metode ini diterapkan. Tadi saya juga sudah sempat menyampaikan ini. Karena di sini siswa itu diajak aktif, terlibat langsung, terjun langsung ke dalam pembelajaran menggunakan metode ASAI tadi. Seperti yang sudah kami paparkan tadi. Jadi banyak emosi kita pada saat refleksi aplikasinya, jadi sangat efektif sekali. Dan untuk hambatan yang kami lakukan, karena di sini kami sebagai Bapak Ibu guru BK itu tidak punya jam di SMK 3, jadi kami kemarin itu sempat karena ada repot TKA, terus banyak jam yang tidak bisa diminta, akhirnya ada beberapa guru kami juga mengkomunikasikan, alhamdulillah kemarin kami juga diberikan jam. Terus untuk pengimplementasian penyebaran angketnya, kami itu juga menggunakan Google Form. Jadi Google Form ini kan bisa di-share baik siang, sore, tidak harus di kelas. Jadi kami kemarin itu menggunakan Google Form Bapak Ibu untuk keterbatasan waktunya seperti itu. Mungkin Bu Ayu ingin menambahkan? Cukup. Cukup. Monggo barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk kesempatan yang kedua. Monggo Bapak Ibu bisa mengacungkan jari, raise hand, raise hand bahasanya. Monggo Muhammad, ada yang bertanya? Oh iya, monggo kepada Ibu Fitri bisa berdiri dan memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fitri. Di SMK 3 ini tidak ada jam masuk kelas nih. Berarti untuk instrumennya nanti itu ketika memberikan layanan misalnya layanan klasika, kemudian layanan lainnya kecuali layanan konseling itu bagaimana cara memberikan ke siswa? Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, mohon izin ya Ibu. Kalau selama ini kita membagikan instrumen itu bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat WhatsApp group. Nanti setelah itu untuk hasilnya itu kita bisa minta jam ke guru, bisa wali atau guru mapel yang lain untuk membacakan hasil dari tesnya, baik instrumen apapun itu. Jadi sehingga anak tahu, oh saya itu seperti ini, saya seperti ini, seperti itu. Jadi selama ini kita mengkoordinasi dengan siswa, kalau misalkan tidak ada di dalam kelas bisa lewat WhatsApp group, ataupun kita juga ada mading Ibu. Jadi kita informasikan
setiap 1 minggu sekali itu ada made di mana itu berisi banyak sekali informasi, siswa bisa mengakses langsung dan ada barcode juga gitu. Itu Ibu. Terima kasih. Baik, izin menambahkan Bapak Ibu. Jadi di BK SMK 3 Boyolali itu seperti Indomaret ya Bu ya. Selamat datang kembali, kami akan melayani dengan sepenuh hati ya Bu ya. Nah, jadi itu kami tidak pasti Bapak Ibu, apa guru BK ini meninggali guru atau mata pelajaran. Padahal Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, apalagi Bapak Ibu wali kelas SMK 3 itu full, nggak pernah kok kosong kayak gitu. Jadi tiap pagi, alhamdulillah karena tim disiplin KPM itu sudah berjalan, jadi setiap pagi ada anak terlambat, kita konselingnya juga full, terus kita menjemput bola Bapak Ibu, setiap hari kita juga keliling. Selain presensi, kita juga jemput bola, nggak hanya di ini kelihatannya anak-anak yang membutuhkan penanganan. Jadi tidak hanya di kelas, selain itu untuk jam, kami itu selalu berkolaborasi dengan ibu kurikulum. Hari Senin biasanya anak ada yang tidak ikut upacara, itu kita selalu memberikan masuk jam kelas BK. Banyak sekali ya Bapak Ibu, ini ada bimbingan kelas besar BK di aula, ini sering juga ya. Jadi apalagi anak kelas 3, kelas 2, kami juga sering meminta Bapak Ibu Jamato, ini terima kasih banyak yang sudah memberikan jam kepada Bapak Ibu BK. Meskipun sebentar itu selalu alhamdulillah welcome semuanya Bapak Ibu, malah seneng kayaknya. Bu Sela kapan ini kira-kira jam saya dipakai lagi? Wah Pak seneng sampai ya. Jadi alhamdulillah kami itu meskipun nggak punya jam, tapi kita selalu aktif. Contohnya saja saya itu dengan Pak Andi PBO lah. Itu setiap hari, Bu Sela saya nggak kesana sehari aja. Wah Bu Sela kok gak rene sumi mentok. Padahal saya itu orang berbina. Karena ya itu, karena kita itu saling berkomunikasi dengan apa namanya Bapak Ibu gurunya, dengan siswanya, seperti kami juga menjalin hubungan itu tadi. Berbagai pihak, karena kami selaku BK itu saling berkolaborasi. Alhamdulillah ibu pengawas kita, kasnas kita juga di sini kolaborasinya itu dari seluruh stakeholder itu bagus banget. Jadi kegiatan kami juga pun pada pagi hari ini itu sangat sekali didukung oleh kepala sekolah dan semua warga sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang disampaikan rasa penasaran yang semakin tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu memberikan waktu dan kesempatan untuk megang mic. Monggo. Ada yang pengen megang mic? Cuma megang Bapak. Cuma megang. Tidak ada yang megang mic? Sama dekat? Oke. Baik Bapak Ibu, kita menginjak pada acara yang selanjutnya. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Penguatan dari fasilitator nasional kita, memberikan pesan-pesan kepada kita semua, memberikan motivasi kepada kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu guru BK maupun non BK. Kami persilakan kepada Ibu Uli Arlina, SPSI MPSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Sehat ya? Syukur alhamdulillah, tentunya nikmat kesehatan ini yang luar biasa sehingga Bapak Ibu bisa hadir di kegiatan Bu Sela dan Bu Ayu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi saya datang ke sini tentunya masih pertama kali. Saya awal masuk itu sudah mau sekolahnya luar biasa. Perkenalkan, saya pengawas SMA Bapak Ibu yang baru dilantik bulan Maret kemarin. Jadi belum 1 tahun saya ada di cabang dinas pendidikan. Kemungkinan juga tidak akan bertemu dengan Bapak Ibu untuk mendampingi sekolah ini karena saya binaannya SMA dan SLB Bapak Ibu. Tentunya saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu yang ada di SMK ini luar biasa, dengan kemarin dengan Pak Bambang, kemudian sekarang dengan Bu Sela, Bu Dia Ayu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang saya syukuri.
bisa berkenalan dengan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, tentunya kenapa kok ada kegiatan praktek baik ini? Mungkin di benak Bapak Ibu awalnya gini, ini hanya BK gitu ya. Tetapi program ini dari pemerintah itu merupakan program pembentukan karakter yang secara berkeseluruhan yang akan dibentuk oleh semua Bapak Ibu guru, tidak hanya guru BK. Yang mana Bapak Ibu guru BK itu sudah overload, tidak sesuai komposisinya. Jadi yang mana guru BK itu mengampu 150, tetapi kenyataannya tidak, apalagi di SMK. Mohon izin berapa BK-nya? Iya, satu orang 400-an lebih. Iya, oke. Dengan 400 anak tentunya tidak akan bisa teratasi dengan sempurna kalau tidak berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Kenapa ada 7 jurus BK? 7 jurus BK ini merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh semua guru yang bisa berhadapan dengan peserta didik nantinya. Seperti yang disampaikan tadi, ada jurus yang satu tadi, kenali potensi, salah satunya tadi tipe gaya belajar. Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk mengetahui anak-anaknya tipe gaya belajarnya seperti apa. Apabila di kelas itu tadi hasilnya bisa disampaikan juga, misalkan banyak yang kinestetik, mereka juga akan mudah bosan kalau terus-terusan akan dikasih PPT. Dan juga untuk produk hasilnya juga tidak akan maksimal. Tentunya kalau disesuaikan dengan tipe gaya belajarnya, mereka akan mudah melaksanakan tugasnya dan tidak bosan. Terkadang anak bolos itu bukan berarti mereka yang bermasalah, tetapi Bapak Ibu gurunya juga yang mungkin harus introspeksi pada saat memberikan pembelajaran di kelas. Terkadang membosankan dan mereka sangat juga mudah bosan, apalagi Bapak Ibu generasi Z. Nah, tadi ada yang ditanyakan kenapa metode ARKA ini sangat bermanfaat untuk digunakan. Karena metode ARKA ini merupakan salah satu metode gamification, salah satu strategi anak-anak generasi Z yang mudah bosan. Dia cenderung melihat videonya itu hanya sekejap saja. Misalkan di IG, TikTok itu hanya maksimal 5 menit, mereka mudah bosan. Kalau diberi pengarahan, diberi ilmu terus, dalam waktu 30 menit saja mereka akan bosan. Makanya dengan adanya metode ARKA ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas gitu. Kemudian tadi hal yang perlu saya garis bawahi luar biasa di sekolah ini, jam masuk BK-nya tidak ada. Dengan tidak ada masuknya tentunya Bapak Ibu jangan menganggap bahwa jamku kosong yo kehenen gitu ya. Tentunya guru BK tidak seperti itu. Banyak hal yang harus diatasi. Mungkin secara terstruktur ya, Bapak Ibu tidak ada jam mengajar, namun Bapak Ibu bisa menjadwalkan dengan kolaborasi dengan guru BK-nya. Misalkan 1 bulan, Bu Sela di kelas saya nanti hari ini gitu, monggo nanti bisa dipakai. Jadi sehingga guru BK juga akan punya jadwal tersendiri untuk mendampingi di kelas panjenengan. Karena kalau tidak masuk kelas itu Bapak Ibu guru BK tidak akan bisa kenal. Mereka masih menganggap sebagai polisi sekolah. Yang dipanggil di BK itu anak-anak yang nakal, terlambat, bolos dan lain sebagainya. Pokoknya yang bermasalah. Anak-anak yang memiliki prestasi juga menganggap bahwa aku gak bisa jalani nakal gitu kan. Makanya dengan masuk kelas yang mungkin Bapak Ibu memberikan waktu ya, itu akan memberi ruang bagi Bapak Ibu guru BK untuk pendampingan di kelas juga. Kemudian kolaborasi juga tadi ada di Mading, yaitu alhamdulillah bagus Bu. Ide-ide di sini ada kegiatan-kegiatan ditampilkan di Mading, mereka juga bisa nonton di situ. Kemudian kolaborasi dengan guru mata pelajaran tadi juga luar biasa. Bu Sela menyampaikan membuat puisi ya Bu dengan tema empati. Mereka juga akan paham empati itu seperti apa, sehingga mata pelajaran bimbingan BK bisa masuk di matpel bahasa Indonesia. Banyak sekali yang luar biasa di sekolah ini dan saya harap saya terus bisa berkolaborasi. Bu Sela mohon izin untuk
saya senang bisa berkolaborasi dan memiliki banyak teman baru, apalagi di dunia SMK yang mana saya selalu ada di SMA dulunya. Sebelumnya saya di SMA 2 Trenggalek sebagai guru BK, yang mana ya permasalahannya mungkin akan berbeda juga yang ada di SMK, sehingga dengan saya bisa berkenalan di sini, saya bisa mengetahui keunikan dari sekolah SMK itu seperti apa. Semoga dari calon FASDA ini bisa lulus nantinya dan bisa mengimbaskan yang menjadi FASDA, fasilitator daerah yang akan mengimbaskan kepada guru BK di Tulungagung dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran yang bisa memberikan bimbingan nanti di kelas. Mohon dukungannya Bapak Ibu guru yang menjadi FASDA ini, sehingga nanti program pemerintah ini bisa terlaksana dan kita bisa membentuk karakter anak yang luar biasa untuk mencapai generasi emas nantinya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lid Arlina selaku Fasilitator Nasional yang telah memberikan penguatan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita pada penghujung acara pada pagi hari ini, sebagai hasil dari kegiatan kita di siang, dari pagi hingga menjelang siang hari ini, mohon kiranya ada sedikit hal yang ingin kita dapatkan dari panjenengan, yaitu mengisi pohon komitmen. Apa itu, seperti apa pohon komitmen? Kami persilakan sepenuhnya waktu dan tempat kepada calon fasilitator daerah Ibu Ayu dan Ibu Sela untuk memandunya. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu, supaya nanti kita ada hasil, nggak hanya cuma praktik baik saja di Ibu. Mari kita bersama-sama mengajak panjenengan semua untuk membuat komitmen bersama. Ayo kita, seperti yang kata Ibu tadi, mari kita bersama-sama kolaborasi untuk anak kita semua. Jadi ini adalah anak-anak yang nanti suatu hari menggantikan kita. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini kita masukkan ke dalam komitmen. Semuanya sudah dapat ya Bapak Ibu? Ya. Baik, monggo Bapak Ibu diisi sesuai instruksi dari Bu Ayu tadi, kira-kira komitmennya apa, misal dari Guru Bahasa Indonesia, dari mungkin juga dari berbagai stakeholder sekolah yang panjenengan mampu sendiri. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kali ini kita tidak hanya memberikan berbagi praktik baik, tapi juga ada komitmen dari berbagai stakeholder sekolah. Kita semakin kuat untuk mewujudkan SMK 3 yang ramah anak. Betul. Jadi dengan bukti ini kita saling mengingat, saling dulu kita pernah berkomitmen, itu nanti akan ditempelkan di mana, Bu Sela? Iya, di Madin BK. Jadi sekolah kita yang positif ya Bu Ayu ya, dan akan berkembang seperti itu. Nanti berkembang ada tempelannya sendiri. Dan selanjutnya kalau sudah selesai, mari kita tempel bersama sebagai warga SMK 3 di pohon komitmen yang ada di belakang Pak Andi. Monggo. Mari kita bersama-sama menyatukan visi misi kita untuk SMK 3 Bayaranmu. Saya mohon izin dari betulnya saya ambil. Maaf, nggak bisa nempel ya. Pakai sementara jarum pentul ya ini. Jarum pentulnya bukan sembarang jarum pentul, ini jarum pentulnya Bu Ica. Oke, oh sudah bisa ditempel. Oke, nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai, luar biasa sekali. Ini komitmen-komitmen yang ada dari seluruh stakeholder SMK 3. Ada dari BK, tim BK, Bapak Ibu dari perpustakaan, kesehatan, dan juga berbagai guru mapel yang ada di SMK 3. Kita di sini
biarkan video untuk berbahagia. Dan tervideo apa yang menempel wajah-wajah ya. Iya. Monggo silakan. Saya ajari Pak Andi. Iya. Mohon maaf, Ica, kalau mencari jarum. Iya, jarum bukan sembarang jarum. Iya. Pak Bambang juga mau ikut ini. Ya Allah. Luar biasa sekali Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih sama teman-teman MGBK saya yang hari ini sudah hadir mensupport saya. Ada dari SMK 2 Boyolali, ada 2 dari SMK 1 Boyolali dan juga SMK Pagrojo. Bapak Ibu, SD saya itu tadi, aduh. Beliau-beliau juga calon pasda semua. Iya. Menikah Bu Fitri, menikah Bu Niken, dan tidak asing sekali. Iya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat diterapkan ya Bapak Ibu. Sudah semuanya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa sekali. Inilah pohon komitmen SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Semoga bisa diterapkan untuk ke depannya Ibu ya. Iya. Dan Pak Bambang mohon izin untuk menutup kegiatan ini kami ingin bernyanyi bersama. Monggo lagunya silakan. Monggo Bapak Ibu berdiri semuanya dan mengikuti alunan lagunya. Dan juga dapat menyanyikan bersama. Ini karaoke bukan sembarang karaoke ya. Ini juga Monggo. Iya. Oke, bersama-sama kita nyanyi ya Bapak Ibu. Monggo berdiri semuanya. Ini lagu bukan sembarang lagu, karena lagunya ini luar biasa, luar biasa. Oke, sambung juga ya Bapak Ibu. Oke, biar gak stres ya. Oke. Bukan kuat untuk diriku bersehat bersama guru yang hebat, kita dan sahabat. Oke, dengan aku jujur, tapi potensi kelola emosi, lumpuhkan ekspresi. Ada senangnya Bu Putri. Ekspresi dalam koneksi, kolaborasi dan mengenal situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, dengan bertumbuh harapan bersama. Ayo kita mulakan mendidik dengan terus, bukan tujuh-tujuh, kenali potensi kelola emosi, bukan ekspresi. Jangan konsistensi, menjadi koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Kita hebat, bersamamu melangkah tepat. Kita hebat, Duduk di meja.
Beribu terima kasih kami aturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Untuk acara pada pagi hingga siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami selaku MC kondang dari Tulungagung Bini Baskoro mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah dari kegiatan berbagi praktek baik 7 jurus hebat guru BK telah memberikan motivasi sekaligus pencerahan dan membuat kita inspirasi untuk memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita semua. Jadi dengan adanya guru praktek baik ini sangat mendukung, semoga pelayanan kami menjadi lebih baik, terutama dalam memberikan layanan-layanan perlu bimbingan pada murid kita, di mana tuntutan dengan dunia industri, dunia kerja dan karakter anak bisa dapat dijadikan satu sehingga beliaunya itu mampu menjadi generasi emas ke depan. Untuk itu saya mohon berbagi praktek baik ini terus berkelanjutan dan diimplementasikan dalam tugas keseharian, di mana kita bisa mampu menggali potensi anak dan sekaligus bisa mendalami potensi-potensi yang ada pada diri anak dan sesuai dengan layanan-layanan yang kita laksanakan. Dan semoga praktek ini bermanfaat bagi semuanya dan khususnya keberlangsungan sekaligus menjadikan tingkatan-tingkatan daripada pelayanan BK di SMK 3 ini. Saya harapkan semuanya teraplikasi dan terus dilanjutkan dengan implementasi di lapangan untuk pelayanan anak-anak kita semua. Terima kasih atas perhatian. Salam untuk semuanya dan salam untuk 7 jurus hebat guru BK, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Hermawan, guru seni rupa SMK Negeri 3 Boyolali. Salut untuk guru BK kami yang luar biasa. Melalui praktek baik 7 jurus BK hebat, saya sebagai guru seni rupa merasakan perubahan positif di kelas. Siswa jadi lebih terbuka, suasana belajar makin hangat, dan kolaborasi antara guru terasa lebih kuat. Terima kasih sudah menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya teman sejawat dari Ibu Unzila BK SMK Negeri 3 Boyolali. Saya senang sekali dan bangga banget teman-teman seprofesi saya, teman sejawat itu bisa menerapkan praktik baik di 7 jurus BK hebat. Luar biasa menginspirasi dan kami sebagai teman-teman dari Bu Unsela mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, teman sejawat yang lain, guru mapel, wali kelas dan semuanya yang pihak terkait. Mudah-mudahan 7 jurus BK hebat ini bisa menginspirasi tidak hanya guru BK tetapi semua guru untuk mensukseskan pendidikan. Salam sehat, salam karakter. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Indonesia sejalan dengan karakter yang kuat untuk anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru-guru hebat dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami. Perkenalkan, nama saya Andi, saya guru TIK. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas ilmu yang telah diberikan dari calon fasilitator daerah. Sangat menginspirasi sekali 7 jurus BK hebat. Sangat terkesan dengan jurus yang terkait dengan mengelola emosi. Sangat bagus sekali akan kami terapkan di kelas kami di mata pelajaran TIK karena membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan itu terkait dengan bagaimana peserta didik atau murid-murid mengelola emosi. Akan sangat menyenangkan bila mana emosi dapat terkelola dengan baik, belajar dengan menyenangkan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat. 7 jurus BK hebat akan kami terapkan di pelajaran TIK. Sampai ketemu kembali. See you.